Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran bersama Yesus dengan topik berita. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Shalom juga yang buat yang di Zoom ya. Oke, kita mau revisi sedikit ya. Minggu-minggu ini memang sebelumnya khotbah-khotbah yang saya atur, sebenarnya bukan saya ngatur secara pribadi. Tiba-tiba ada Tuhan kasih arahkan kemana, tadi tentang, saya dulu awal, saya selalu mengajarkan kabar baik ya. Tuhan baik, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan finansial kita. Tuhan adalah segala sesuatu Tuhan sudah curahkan buat kita. Kita sudah mengenal ada yang namanya ajaran grace. Grace adalah, kalau kita bilang, apa grace? Grace itu adalah kasih karunia. Kasih karunia kita identikan dengan yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dan kita ambil semuanya. Tapi di sisi lain, Tuhan lagi ajarkan ke saya lagi bahwa Injil yang merubah hidup kita. Bukan grace. Bukan grace yang merubah hidup kita, tapi Injil. Injil seperti apa? Dan Injil itu adalah berita. Injil itu bukan kabar baik. Injil itu adalah berita. Dan di dalam Injil tersebut ada dua berita. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik untuk orang-orang yang menerima dan percaya, kabar buruk untuk orang-orang yang menolak. Artinya, baru tadi di mobil Tuhan ada sedikit cerita. Ajaran di sekolah kita tahu dunia ini adalah umurnya sudah jutaan tahun, bahkan sudah miliatan tahun. Orang ngomong soal dinosaurus, ngomongin jutaan atau miliatan tahun, saya nggak tahu. Itu yang diajarkan di sekolah ya, semua tahu tentang yang namanya evolusi, jutaan tahun. Manusia itu berasal dari amuba, berasal dari satu sel, berkembang, akhirnya menjadi manusia. Kalau kita percaya seperti itu akan merusak iman kita. Kenapa dibilang merusak iman kita? Tuhan menjadikan dunia ini baru 6.000 tahun. Kenapa saya bilang 6.000 tahun? Dunia ini, atau Adam kalau misalnya sorry yang dunia, Adam hidup di dunia ini, yang tadi dia ada di dalam Taman Firdaus, akhirnya masuk ke dalam dunia, diusir dari Firdaus. Hari dia keluar dari Firdaus sampai hari ini, itu baru 6.000 tahun. Bukannya jutaan tahun, 6.000 tahun. Dan setelah Adam jatuh dalam dosa, 1.500 tahun kemudian kurang lebih, itu terjadi yang namanya air bah. Kurang lebih ya, saya nggak ngomong kurang lebih 1.500 tahun. Karena Adam umur sampai 1.000 tahun, setelah itu ada keturunan-keturunan lain umur 500 tahun, dan terjadilah air bah. Jadi dari air bah sampai ke hari ini, itu cuma kurang lebih 4.500 tahun. Nggak lama. Kenapa saya bilang nggak lama? Nggak lama ya kalau 4.500 tahun. Umur kita memang ya, sekarang saya udah umur hampir setengah abad atau bagaimana. Kalau ya lama lah kok, 50 tahun dengan 4.500 tahun mah jauh sekali. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jutaan tahun, nggak ada apa-apanya. Waktu kalian diajarkan bahwa dunia ini umurnya jutaan tahun. Jadi kalau kita percaya dunia ini adalah jutaan tahun, kalau kita percaya manusia ini berevolusi jutaan tahun, iman kalian akan hancur. Kalian tidak akan menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Kalau dikatakan air bah terjadi, air bah itu terjadi jutaan tahun. Kita sudah berjuta-juta tahun, akhirnya kalau Tuhan katakan akan terjadi lagi sesuatu di dunia ini, enggak mungkin. Masih ada jutaan tahun lagi. Enggak, air bah itu terjadi 4.500 tahun yang lalu. Dan kalau kalian melihat bahwa dia punya rentan waktu dari air bah ke sini cuma 4.500 tahun, ternyata pendek sekali. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan menghancurkan seluruh dunia ini yang kedua kali, yaitu ada orang yang memprediksi tahun 7.000 atau bagaimana, saya nggak tahu lah. Artinya baru 4.000 tahun, 4.500 tahun yang lalu. Tuhan Yesus datang yaitu kurang lebih 2.000 tahun yang lalu. Berarti setelah air bah, Adam dan Hawa turun ke dunia ini dan diusir. Misalnya tahun 0. 1.500 tahun kemudian terjadi air bah, semua manusia dihapuskan. Tinggal cuma Nabi Nuh dan keluarganya.
Itu 1.500 tahun. Kemudian berjalan kurang lebih 2.500 tahun kemudian, yaitu Tuhan Yesus datang dan mengabarkan Tuhan Yesus ngomong adalah kerajaan Allah sudah dekat. Itu benar-benar dekat sekali. Antara 1.500 tahun setelah ini 1.500 tahun semua habis semuanya ya. 2.500 tahun kemudian Yesus datang dan dia mengabarkan satu Injil lagi. Injilnya gimana? Tentang dunia ini akan dihancurkan. Kenapa? Kalau saya berani katakan, dunia ini tidak dapat diperbaiki. Sesuatu kalau kalian mengatakan bahwa oh enggak, kalian pernah, ibu-ibu tahu ya, ibu-ibu kalau misalnya beli telur busuk di pasar, akhirnya dijual, misalnya harga telur, berapa sih telur harganya? Satu butir per kilo ya, 20.000 atau 30.000 saya nggak tahu sekarang. 30.000. 1 kilo berapa butir? 20 kah? Kurang lebih lah 20 ya. Jadi 1 biji 1.500. Itu yang bagus. Akhirnya tukang telur ini ngomong, "Bu, saya ada jual telur busuk. Mau beli nggak?" "Nggak, saya kasih murah, cuma 200 perak." Nanti ibu, nanti kasihin apa segala macam, bisa berubah menjadi baik. Artinya nggak tahu dikasih apa sedikit, kalau orang Cina jago. Telur busuk bisa jadi bagus lagi. Artinya kita waktu beli telur busuk, kita berharap dengan campuran-campuran apa, nanti di rumah karena kita beli murah, kita bisa rubah menjadi telur yang baik. Bisa nggak? Tidak bisa. Atau apel yang sudah busuk. Apel yang busuk sedikit, terus akhirnya kalian beli, saya dulu pernah beli apel yang di toko buah, waktu zaman-zaman saya dulu ngajar. Saya suka ke toko buah itu, bukan ke tempat toko buah tempat yang bagus, buah-buah yang bagus, tapi buah yang sudah busuk. Harganya jauh sekali. Yang bagus itu 50.000, biasanya yang sudah hampir busuk bisa sepertiga. Kalian nggak belanja seperti itu nggak sih? Apa cuma saya doang yang belanja seperti itu? Saya ingat sekali zaman-zaman seperti itu dulu, istri saya mungkin bisa jadi kesaksian. Jadi kalau saya ke toko buah, saya nggak lari ke toko buah tempat yang buah yang bagus, tempat buah yang busuk. Kenapa? Yang saya bisa beli makan jauh lebih murah. Tapi saya nggak berharap buah tersebut waktu saya bawa ke rumah, dia akan menjadi lebih baik. Yang sudah busuk akan menjadi lebih busuk. Tidak bisa disuit menjadi lebih baik. Itu yang namanya keburukan. Dunia ini juga sama. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, di tahun 0, waktu Adam diusir dari Firdaus, tidak ada namanya rencana Allah untuk memperbaiki dunia ini, tidak ada. Tidak ada diperbaiki. Sama seperti buah yang sudah busuk, telur yang busuk tidak dapat diperbaiki. Yang ada adalah semua dibuang. Semua dihancurkan. Kalau kalian berharap dunia ini diperbaiki dan berharap di Mesir semuanya akan menjadi lebih baik, kalian salah total. Dunia ini umurnya cuma 6.000 tahun. Begitu dekat sekali. Dan dikatakan bahwa kenapa Tuhan terjadi air bah cuman diselamatkan, ada cuman cuma keluarga Nuh doang. Karena ke satu keluarga Nuh doang yang mau menerima. Yang lain gak mau menerima. Itu ke satu. Dan kedua adalah Tuhan menjanjikan yang namanya keselamatan. Keselamatan itu di mana? Bukan di dunia ini. Kalau kalian berharap keselamatan ini di dunia ini, kalian akan menyesal. Bahwa oh enggak, di dunia ini akan kita perbaiki dengan ribuan jutaan tahun akan menjadi lebih baik. Tidak. Satu rencana Tuhan, pada waktu rencana penyelamatan Tuhan itu bukan jutaan tahun. Bukan jutaan tahun, jangan kalian berpikir bahwa oh rencana Tuhan berevolusi, nanti lebih baik lagi, tidak. Tuhan katakan bahwa di zaman akhir, orang akan semakin rusak. Semakin rusak, sama seperti Sodom dan Gomora, sama seperti pada waktu kejadian Nabi Nuh. Dunia ini semakin rusak. Dan semakin rusak. Karena sebuah telur busuk, sebuah apel busuk, atau mendekati yang lagi membusuk, tidak dapat diperbaiki untuk menjadi apel yang lebih baik lagi. Telur yang sudah mendekati agak bau sedikit, tidak bisa diperbaiki untuk menjadi telur yang lebih baik. Gak bisa. Semuanya harus dibuang. Dan bagaimana cara Tuhan membuang? Dengan namanya keselamatan.
Dengan yang namanya nanti ada pembaruan dunia yang baru. Semua ini akan dihancurkan semua dan Tuhan akan berikan dunia yang baru. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau kalian menanti-nantikan perbaikan dunia ini, kalian akan menyesal. Di situ. Pikiran kalian nanti akan selalu di dunia ini. Di dunia ini. Di dunia ini. Dan kalian tidak akan mau melepaskan dunia ini. Karena kalian berharap bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik. Kalau kalian mau keluar, sekarang, saya mungkin jarang, kalian keluar biasanya lewat jalan tol. Kenapa saya nggak mau lewat jalan-jalan kecil? Motor semakin banyak. Bener ya? Motornya semraut sekali, bener-bener semraut. Saya dulu sekolah naik motor, zaman tahun 92 naik motor. Itu sudah semraut. Begitu banyak motor. Hari ini semakin banyak lagi motor. Begitu semraut. Namanya macet itu yang di kota Jakarta itu namanya biasa. Bagi saya macet nggak ada masalah. Saya mau macet berjam-jam di tengah jalan tuh nggak ada masalah. Masa sih kok nggak ada masalah? Yang jadi masalah apa? Waktu ada orang yang sedang macet juga. Kenapa orang-orang yang sedang macet, apakah mereka semua bersuka cita? Terima kasih Tuhan dengan kemacetan di dunia ini. Terima kasih dengan, tadi saya lihat bensin, Pertalite sebelumnya 7.000. Saya lihat, 10.000. Saya kaget juga loh, saya memang gak pernah ngisi Pertalite. Tapi tadi saya lihat di pom bensin, baru minggu lalu 7.000. Sekarang 10.000, untung gak demo. Biasanya dulu waktu zaman Pak Harto, naik GoPay aja. Semua demo ya, semuanya komplain. Ini ekonomi semakin tinggi. Orang-orang di macet di tengah jalan semakin khawatir. Waktu semakin khawatir, pikiran jadi tenang gak? Semakin tidak tenang. Pada waktu ada masalah sedikit, apa yang terjadi? Ribut. Berantem. Makanya emosi manusia di zaman akhir akan semakin yang namanya tidak ada namanya kasih. Tidak ada yang namanya mengalah. Saya kemarin baru lagi, jujur, kenapa saya cuma cerita seperti ini. Di China, saya baru tahu karena saya nggak ngelihat news. Ternyata di China, namanya di Shanghai, sudah 2 bulan yang namanya lockdown, COVID. Lockdown. Kalau kalian pernah lockdown di sini, yang pernah ngerasain. Kalau kalian merasakan di China sekarang di Shanghai, kalian waktu kita lockdown itu nggak ada apa-apanya. Di China kalau lockdown itu benar-benar lockdown, keluar ditangkap. Keluar rumah ditangkap. China itu benar-benar ketat sekali. Penduduk 28 juta orang. Ya ada seseorang pada waktu di tempat pembelanjaan namanya IKEA. Sorry kalau saya iklan sedikit. Di IKEA ternyata dideteksi bahwa pengunjung tersebut ada yang sakit COVID. Saya nggak ngerti gimana caranya, bisa ketahuan, mungkin canggih kali ya dia punya ininya. Ada yang sakit COVID, mungkin dari keluarganya kali, keluarga sakit COVID, kedaftar dengan keluarga ada di sana, ada ke kontrol, langsung toko IKEA itu ditutup. Detik itu juga ditutup. Waktu ditutup, orang-orang di dalamnya nggak boleh keluar. Kalau kalian terjadi yang lagi di IKEA nggak boleh keluar, apa yang kalian lakukan? Bersuka cita, kita menyembah Allah di sana ya, bernyanyi-nyanyi dalam Tuhan. No. Langsung ribut semuanya. Itu benar-benar toko, kalian bisa cek di YouTube. Toko IKEA langsung ditutup, brek. Yang di dalam gak boleh keluar. Segitu dia punya parahnya, dia punya keadaan yang di China. Kenapa saya ngomong seperti gini? Dunia ini semakin hancur. Semakin hancur, semakin hancur. Kalau kalian berharap di dunia ini, semakin lama semakin enjoy di dunia ini, kalian akan menyesal. Begitu pula di dunia di Jakarta ini semakin. Cuman hanya ada satu pengharapan. Kalau begitu kita menyerah aja. No. Cuman hanya ada satu pengharapan. Yaitu cuman hanya pengharapan di dalam Tuhan Yesus kita bisa selamat. Kalau kita katakan bahwa waktu di China tersebut pada waktu dia lockdown, semuanya mau di lockdown. Itu belanja barang ke supermarket. Itu udah kayak penjarahan. Kalau kalian ada pernah lihat dia punya orang beli ayam mentah. Dia nggak ngerti, saya juga nggak ngerti ini bener apa enggak. Saya lihat sih lagi di TikTok ya. Dia beli ayam 100 ekor atau gimana, langsung dimasukin ke mobil sedan, itu tanpa dibungkus. Mobil sedan, bukan di bagasi, di jok belakang, jok pengemudi,
Saya dan kan ada jok penumpang. Itu dilemparin semua daging semua ke sana. Untuk biar jaga-jaga stok makanan di rumah. Takut-takut nggak bisa makan. Dia stok sebanyak. Sekarang jangan jauh-jauh. Pernah dulu ada kejadian, makanan mau habis loh. Semua buru-buru ke supermarket ngeborongnya. Ini manusia. Semuanya mementingkan diri sendiri. Nggak ada yang namanya mementingkan orang lain. Dan apa yang terjadi saat itu, dunia ini kalau kita lihat semakin kesini, semakin parah dunia ini. Kalau kalian berharap bahwa dunia ini akan berubah, Tuhan akan merubah dunia ini, kalian akan menyesal. Oh kalau gitu saya pengen cepat-cepat aja ke surga. Kalian salah. Kalau kalian cepat-cepat pengen ke surga, sekarang saya tanya, apakah Tuhan mau kita cepat-cepat ke surga? No. Kalau Tuhan ingin cepat-cepat ke surga, hanya semua kalian sudah dimati-matiin sama Tuhan. Enggak. Tuhan katakan, aku telah memberikan kalian kebun anggur. Ada kebun anggur yang kalian mesti urus. Kebun anggur tersebut Tuhan akan minta hasilnya. Hidup kalian di dunia ini bukan untuk menyerah. Pernah saya kejadiannya, saya pernah cerita dengan orang-orang di sini di luar. Kalau saya lagi susah, saya nggak mau cepat-cepat ke surga. Biar motivasi saya untuk ke surga itu bukan give up di dunia ini. Tapi kalau saya sudah selesai pekerjaan di sini, sudah beres semuanya, Tuhan, misalnya kalau saya lagi kredit mobil, misalnya atau mau kredit rumah, waktu kredit rumah saya nggak mau cepat-cepat ke surga. Saya lunasin dulu, setelah rumah itu udah lunas, saya katakan Tuhan, kapan saya ke surga? Kok terbalik ya? Harusnya kalau sudah lunas rumah, mau menikmati rumah tersebut. No. Biar motivasi kita, waktu kita balik ke surga, pernah saya kemarin ceritakan hari Selasa, hubungan kita dengan Tuhan, itu bukan kita menanti-nantikan Tuhan, kita berdoa, bukan. Sama seperti orang kita lagi dari perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kita ingin bertemu dengan seseorang. Kita bukan menanti-nantikan orang tersebut. Enggak. Tapi kita waktu di perjalanan kita lihat bahwa, apa yang dibutuhkan dengan orang Surabaya tersebut? Apa kehendak orang tersebut? Apa kemauan orang tersebut? Apa kebutuhan orang tersebut? Waktu dalam perjalanan, waktu kita tempat ada di Bogor, di sini kayaknya ada yang terkenal makanannya adalah talas Bogor. Mungkin orang tersebut butuh, saya kontak orang tersebut. Saya lagi ada di Bogor. Bapak butuh enggak talas Bogor? Ini talas Bogor luar biasa. Kita bertanya, butuh enggak? Akhirnya orang tersebut, yes saya butuh, saya lagi mau bikin pesta. Yes. Sesuai dengan jalannya mereka. Saya enggak membuang-buang waktu saya. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, saya bisa bermanfaat. Apa yang saya bisa bawa ke sana. Dalam perjalanan yang kita akan tanya, Pak, mau warna apa? Pak, mau kira-kira apa yang dibutuhkan apa lagi? Itu yang namanya kita membangun hubungan. Bukannya kita pada waktu dikatakan, kamu datang ke sini, yes. Saya datang ke Surabaya secepat-cepatnya dan waktu datang katakan, yes saya sudah sampai di Surabaya. Akhirnya saya sudah sampai di Surabaya. Bukan seperti itu. Bukan kita adu cepat sampai di Surabaya. Kita benar-benar membangun hubungan dan bertanya, apa yang bisa kita bantu untuk orang-orang di Surabaya ini? Apa yang bisa saya lakukan sehingga saya bisa mengurangi beban orang di Surabaya tersebut. Kalau bisa dikatakan, kalau orang dunia katakan bahwa nggak baik kalau kita datang ke rumah orang tidak bawa oleh-oleh sedikit. Orang dunia yang tahu ya, setiap kita datang saya juga jarang pergi ke luar kota. Biasanya kalau ada yang luar kota atau luar negeri, pasalnya ke saya, gue lagi di luar negeri nih, gue lagi pulang, lu mau oleh apa? Biasanya saya nggak mau. Udahlah nggak usah. Tetapi selayaknya adalah pada waktu kalian bertemu dengan orang yang jauh, orang yang penting, kalian membawa oleh-oleh. Kalian membawa persembahan sedikit untuk menghormati orang yang mengundang kita. Sama juga itu yang dikatakan kita membangun hubungan dengan, kalau saya kasih ilustrasi seperti itu. Kenapa seperti itu? Kalau kalian semakin menghargai orang yang di Surabaya tersebut, atau bahkan kalian mengasihi orang yang di Surabaya tersebut, kalian akan membawa sesuatu. Dan membawa sesuatunya bukan gini,
Misalnya orang Surabaya itu mengatakan bahwa, gue perlu talas Bogor. Akhirnya dikatakan bahwa, tapi gue butuh 30 kilo. Kalau kita nggak menghormati orang tersebut, banyak amat 30 kilo. Memang gue ini siapa? Gue udah jauh-jauh, kalau talas Bogor 30 kilo, itu berat di belakang. Udah kasih 1 kilo aja. Apa saya doang yang saya lakukan seperti ini? Biasanya saya doang yang saya lakukan ini. Tuhan, minimum requirement aja. Kalau 30 kilo, 1 kilo aja Tuhan ya. Yang 29 kilo, suruh orang lain aja. Itu biasanya saya. Saya pernah ngomong sama orang yang di Surabaya seperti itu. Tolong dong ambil 30 kilo. Berat Tuhan, 1 kilo aja. Dan lagian juga saya mesti masuk ke ganggang untuk nenteng-nenteng 30 kilo. Berat. Pas di kantong saya nggak cukup lagi uangnya. Minjem malu. Mau jual barang nggak bisa. Udah Tuhan, saya cuma punya 1 kilo doang. Kenapa? Yang penting kan saya bawa oleh-oleh. Yang penting saya bawa oleh-oleh. Saya melihatnya cuma saya dan kepentingan saya, bukan kepentingannya dia. Kalau misalnya kalau kita menghormati orang tersebut dan mengasihi orang tersebut, pada waktu dia katakan, oh iya gue butuh talas Bogor 30 kilo. Apa cukup? Memang buat apa talas Bogor? Saya mau buat 100 orang pesta. Mana cukup 30 kilo? Bagaimana kalau 50 kilo Tuhan? Dia minta 30 kilo, kita tawar 50 kilo. Biasanya orangnya bodoh gitu ya. Biasanya kalau orang permintaan 30 kilo ya cukupannya 30 kilo. Ngapain kamu nambah-nambahkan lagi? Kalau kita bertanya dengan orang tersebut, buat apa ini talas Bogor ini? Oh ini buat pesta 1000 orang. Mana cukup Tuhan 30 kilo? Harusnya 100 kilo. Langsung Tuhan itu berkata, apa bisa kamu bawa 100 kilo? Bisa Tuhan, saya usahakan. Bagaimana caranya untuk 100 kilo itu bisa sampai ke Surabaya? Itu yang kita menghormati orang di Surabaya dan itu kita mengasihi orang yang di Surabaya tersebut. Tapi kalau kita katakan bahwa waktu disuruh, boro-boro suruh, kita pas lagi perjalanan, kring datang. Bukan kita yang menawarkan, kring, saya lagi butuh talas Bogor. Kamu lagi di mana? Saya lagi lewat di Bogor. Tapi saya lagi butuh, orang tersebut ngomong, saya butuh talas Bogor. Akhirnya, karena saya lagi di Bogor, karena dia butuh, mungkin sudah mungkin sudah lewat kali ya, jalan tol sedikit, sudah lewat 10 kilo. Akhirnya, saya butuh talas Bogor. Saya sudah lewat, Bogornya sudah lewat. Suruh orang lain aja. Padahal kita bisa balik sebentar. Tapi karena kita waktu ditawarkan atau diminta pertolongan, karena itu menjadi beban, pada waktu sudah lewat, dia punya tempatnya, biasanya kita mengambil satu alasan. Sorry, saya sudah lewat tempatnya. Suruh orang lain aja. Kenapa seperti itu? Bukan karena kita nggak mau mengikuti permintaan orang tersebut. Biasanya karena kita dengan orang tersebut tidak menghargai. Atau bahkan kita tidak mengasihi orang tersebut. Suruh orang lain aja. Ngapain nyusahin saya? Biasanya kalau saya kadang-kadang kalau misalnya ada keluarga saya, misalnya kalau saya dalam perjalanan, mau dari sini ke Bandung, sudah setengah jalan, dia bilang, lu bawa ini enggak? Biasanya saya katakan, saya sudah di tengah jalan, jangan nyuruh balik lagi, capek. Biasanya seperti, atau saya ngomel-ngomel, bahkan, lu gak ngomong sih dari awal, kalau ngomong gue bisa dari dulu yang sediakan. Biasanya ada amarah yang keluar, komplain yang keluar, pada waktu kita mendapatkan tugas yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Kenapa seperti itu? Bukan pekerjaannya yang sulit, bukan. Tapi karena kita dengan orang tersebut, seberapa kita menghargai orang tersebut. Seberapa kita mengasihi orang tersebut. Pada waktu kita tahu exciting atau antusias kita terhadap orang tersebut, apapun yang dia minta, bahkan kita kasih lebih. Kalau Tuhan katakan kepada kita, kalau kamu disuruh berjalan 1 kilometer oleh orang dunia, Tuhan suruh jalan 2 kilometer. Sekarang apalagi kalau Tuhan memohon kepada kita 1 kilometer. Mungkin gak kita bilang, Tuhan gak bisa suruh orang lain aja. Kalau Tuhan sudah memohon kepada kita, kita akan timbul.
mengasihi kepada Tuhan. Tuhan, saya akan jalan 10 km. Tuhan cuma turun jalan 1 km. Tapi akhirnya kita mau berjalan 10 km dalam Tuhan. Itu yang namanya antusias di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau katakan di dalam perumpamaan perjamuan kudus tersebut. Perjamuan kudus tersebut adalah Tuhan mau kasih tahu kita punya tabiat, kita punya hati. Di mana hati kita ini? Sekali kalau saya katakan kenapa sekarang saya lagi mengajarkan kabar buruk. Kabar buruk. Sekali lagi waktu dia punya dunia ini umurnya cuma 6.000 tahun. Itu kecil banget loh. Itu pendek sekali. Kenapa saya bilang pendek sekali? Rencana Tuhan itu pendek sekali. Rencana Tuhan itu bukan berjuta-juta tahun di dunia ini. Makanya Paulus bisa katakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kamu alami adalah penderitaan biasa. Atau dikatakan bahwa kalian derita ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Sesulit-sulit kita di dunia ini, itu pendek sekali. Dan sekali lagi penghakiman Tuhan, itu baru kurang lebih 4.000 tahun, 4.500 tahun yang lalu air bah terjadi, dunia ini habis. Kalau Sodom dan Gomora, kayaknya Sodom dan Gomora itu lebih baru lagi ya, karena di zaman Abraham. Dari Nabi Nuh ke zaman Abraham mungkin kita kurang lebih sekitar 1.000 tahun juga. Tuhan kasih tahu kejadian Sodom dan Gomora. Kalau kita katakan setelah Sodom dan Gomora terjadi namanya waktu itu ada Tuhan menjadi penghukuman di negara Niniwe. Niniwe itu Irak ya? Kayaknya Irak. Niniwe itu Irak ya? Kurang lebih di Irak lah, daerah-daerah Irak. Tuhan katakan aku akan tunggang balikan atau Tuhan katakan Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Dan Tuhan ngomong kepada Nabi Yunus. Tuhan ngomong kepada Nabi Yunus beritanya. Ada berita penghakiman yang Tuhan akan hancurkan ke Niniwe. Itu baru juga setelah jauh-jauh Sodom dan Gomora. Kalau saya katakan ini adalah 1.500 tahun ada air bah, 1.000 tahun kemudian adalah Sodom dan Gomora, dan mungkin 1.000 tahun kemudian adalah Niniwe. Begitu banyak Tuhan memberikan pola-pola yang namanya adalah kabar buruk kehancuran dunia ini. Ini bukan berita aneh, bukan tiba-tiba Tuhan lagi bangun tidur, dia lihat, kok jadi berantakan gini? Udah, beresin ulang. Enggak. Tuhan kasih sesuatu peringatan, kalau bahasa Jawanya adalah wanti-wanti. Tuhan memberikan wanti-wanti kepada bangsa Israel dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menghancurkan bangsa Israel. Yerusalem akan dihancurkan. Bait Allah yang begini besar, waktu itu orang bangga sekali, orang Israel itu bangga sekali. Saya kalau melihat dia punya gereja katedral yang di Jakarta Pusat, megah ya. Kalau kalian saya ngelihat ada di televisi, ya saya sih belum pernah pergi ke London atau bagaimana ya, itu gereja-gerejanya megah sekali ya. Atau di Vatikan, megah sekali. Dulu waktu itu bangsa Israel, dia bangun bangunan seperti itu megahnya. Dulu pertama kali terbuat dari emas ya, bahwa dia apanya yang emas lah. Orang Israel itu bangga sekali dengan bait Allah yang begitu tinggi, begitu megah. Setelah itu Tuhan katakan, waktu orang Israel mengatakan, membangga-banggakan bangunan tersebut. Tuhan Yesus pada waktu datang, waktu di situ, terus ngomong bahwa kota Yerusalem, Tuhan memberikan wanti-wanti kepada mereka. Kota Yerusalem ini akan dihancurkan. Dan bait Allah ini begitu tinggi. Dan akan diruntuhkan dan kalau diruntuhkan itu cuma runtuh ya paling goncang-goncang sedikit. Tuhan katakan semua akan rata dan tidak ada batu bata yang bertumpuk satu sama lain. Tidak ada. Itu benar-benar rata Tuhan katakan. Itu peringatan. Itu zaman Tuhan Yesus loh. Tuhan katakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan, semua habis dan bangunan ini akan dihancurkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini berita buruk. Kalau kalian gak bisa menerima berita buruk ini, tidak mengerti berita buruk ini bagaimana cara menerimanya, kalian akan mengatakan, tidak ada namanya penghukuman. Tidak ada yang namanya masalah di dunia ini, kita akan selalu enjoy di dunia ini. Kita yang penting pikirin dunia aja, pikirin keadaan kita buat besok mau makan apa. Kira-kira kita sudah baca ya, di kitab dia punya Nabi Nuh, tentang yang Nabi Nuh. Dan dikatakan kerajaan akhir zaman adalah seperti Nabi Nuh.
Waktu orang menanam, membeli, membangun, mereka nggak sadar. Mereka selalu berpikir kalau gue investasi di tempat ini, gue akan untung dapat berlipat-lipat. Nanti gue beli baju yang indah, beli kendaraan yang indah, semua yang indah-indah. Mereka berpikir ke depan buat pensiun segala macam. Mereka menanam, membangun, berplanning untuk masa depan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka nggak tahu yang namanya penghakiman tersebut. Pada waktu hari Tuhan katakan bahwa air itu turun, tidak ada namanya pemberitahuan. Kalian pernah tahu nggak ada yang namanya tsunami di Aceh? Orang nggak nyangka. Kalau kalian baru tahu kejadian tsunami waktu di Aceh, itu keren. Kenapa saya bilang keren? Waktu terjadi gempa, itu cuma sebentar, ding. Paling orang kaget cuma sebentar. Setelah gempa itu nggak ada, ya ada yang bangunan yang runtuh-runtuh tapi sedikit. Apa yang terjadi di pantai, tiba-tiba pantai itu kering, banyak ikan. Yang tadinya kita mesti mancing ikan setengah mati ngejaring, saya bisa mengutin semua ikan-ikan itu di laut. Weh, saya panen besar, semuanya bersuka cita. Kenapa? Saya kalau ngelihat ikan besar di laut, kalau saya diem aja, kamu orang bodoh. Kalau saya ngelihat ada ikan besar dan cuma diambil-ambilin, rebut ambil nggak? Ambil lah. Itu ikan itu mahal. Ibu-ibu kalau ke pasar berapa sih beli ikan? Mahal ya? 30.000, 50.000 sekarang. Gak dapat. Ya tongkol lah. Udah gak dapat, 1 ekor. Berapa? 100.000 sekarang. 70 taruhlah 70.000, 100.000 lah taruh 100.000. Kita waktu di laut kita lihat, ada ikan tongkol. Didiemin apa gimana? Kita mikir apa? Duit. 100.000 nih, 100.000 nih. Kalau nggak ada yang ambil, apa kalian cuma ngambil satu doang bawa pulang? Kalian kalau punya karung, ambil karung, semuanya diambil kan? Itu yang terjadi waktu di Aceh. Pada waktu terjadi gempa sebentar, air itu turun, zeng, banyak ikan. Wih, saya panen, semua ngambilin ikan di pantai. Setengah jam kemudian, langsung air bah, peng. Nggak tahu apa yang terjadi? 250.000 orang mati. Waktu air bah, tsunami datang di Aceh. Itu yang terjadi seperti akan kejadiannya akhir zaman akan seperti itu. Orang berpesta pora. Di zaman Sodom dan Gomora, kenapa saya bilang Sodom dan Gomora? Salah satu adalah kejadian di Sodom dan Gomora. Salah satu adalah kejadian yang akan akhir zaman adalah seperti Sodom dan Gomora. Kalian tahu Sodom dan Gomora seperti apa? Sodom dan Gomora itu bukan negara miskin, bukan kota miskin. Kota Sodom dan kota Gomora itu bukan kota miskin. Saya tahu dari mana? Lot lebih memilih Sodom dan Gomora dibandingkan tanah yang tandus. Waktu Lot mengatakan melihat bahwa Abraham berkata kepada Lot, kita ini bersaudara, jangan ribut. Kalau kamu ke kanan, saya akan ke kiri, Abraham ngomong. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Dan apa yang terjadi? Lot disuruh memilih, yes, kapan lagi? Kalau siapa di sini kalau kalian memilih cari yang paling jelek? No, dikasih kesempatan, pilih yang bagus. Dia lihat Sodom dan Gomora itu begitu indahnya, begitu hijaunya, begitu megahnya. Kalau saya ada di Sodom dan Gomora, saya melakukan ternak, saya jualnya juga gampang. Saya akan menjadi lebih kaya. Dan apa terjadi? Sodom dan Gomora itu begitu makmurnya. Dan saking makmurnya, mereka sudah bingung lagi bagaimana menikmati hidup. Mau makan, siapa dari sini? Siapa sih dari kalian kalau keluar tuh sudah bosen, udah mau makan apa lagi? Pasti kalau kalian satu minggu sama kalian makan apa ya? Sodom dan Gomora itu saking dia makmurnya, dia makan udah bosen. Semua sudah dicoba. Pada waktu semua sudah dicoba, dia cari kesenangan-kesenangan yang lain. Kesenangan-kesenangan yang melebihi dunia. Kesenangan yang benar-benar di luar akar sehat, yaitu seks. Yaitu pergaulan seks yang begitu enggak dimasuk akal. Yaitu gimana mereka sudah seks satu kota nyampur. Apa tuh nyampur? Mereka udah dikatakan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sudah mereka cari
mencari seks yang sedemikian untuk memuaskan kedagingan mereka. Karena kenapa? Makmur. Mereka udah gak mikirin lagi. Kalau saya masih mikirin makan, hari ini misalnya lagi kemarau, lagi gak ada makanan, saya gak mikirin istri muda. Siapa di sini kalau lagi miskin laki-laki masih mikirin yang istri muda? Orang begini ya. Kalau saya gitu. Biasanya kalau lagi susah, laki-laki dia akan mikirin istri yang sendiri. Tapi kalau sudah makmur, sudah banyak uang, apa yang terjadi? Ada cewek cakep. Ada ini. Kenapa? Mereka pikirnya cari kesenangan. Cari kesenangan. Ini dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Waktu Sodom dan Gomora mencari kesenangan yang luar biasa, apa yang terjadi? Waktu Tuhan datang, orang tidak mengira. Orang benar-benar tidak mengira, tiba-tiba Tuhan datang dan tiba-tiba selesai semuanya. Kejadian akhir zaman seperti Sodom dan Gomora, seperti air bah dan seperti di Aceh tsunami. Gak ada yang nyangka. Siapa waktu itu ada kejadian waktu ngomong, ombak, mereka ada warning. Jadi mereka ada yang teriak-teriak. Air, ombak. Orang kota kayak sekarang sih kita tahu namanya di daerah kota ya, daerah Gajah Mada. Kalau kalian teriak air, ombak, ada yang percaya nggak? Ombak apaan? Air apaan? Di sini jauh dari laut, mana ada ombak? Dia bilang ombak, nggak ada yang percaya. Makanya orang mati banyak seperti itu. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang kabur untuk menghindari ombak tersebut. Karena pada waktu air itu datang itu cepat sekali. Setingginya tuh bener-bener tinggi di atas dekat rumah. Ombak, air. Pada waktu diperingati seperti itu, mereka bingung. Air apa? Ombak apa? Dan dikatakan ini orang gila. Memberitahu sesuatu yang gak masuk akal. Makanya dikatakan Injil Kerajaan Allah adalah kebodohan bagi dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Sama seperti Sodom dan Gomora. Sama seperti waktu air bah datang, waktu diberitakan, itu menjadi kebodohan. Sama seperti waktu tsunami di Aceh diberitakan ada air, ada ombak. Kalau dia percaya langsung naik ke pohon. Ada beberapa orang dia tuh lihat itu dia naik pohon kelapa selamat. Karena dilihat air tersebut. Tapi ada orang yang gak tahu. Karena itu begitu. Itu 250.000 orang banyak loh. Kalian mau demo bisa cuma 1.000 atau 2.000 orang. 250.000 orang itu benar-benar banyak sekali. Dan tiba-tiba tersapu mati habis. Sama seperti waktu air bah, sama juga tersapu habis. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, antisipasi seperti ini, apa yang terjadi? Makanya Tuhan katakan bahwa Tuhan menanti-nantikan kebun anggur ini berbuah. Tuhan menantikan yang namanya buah dari kebun anggur tersebut. Kalau kita mengatakan hidup saya ini adalah milik saya sendiri, who cares dengan yang lain? Kalian kan nggak ingat. Tiba-tiba air bah tersebut datang dan kalian tidak mempersiapkan diri. Bahwa kalian tidak mengerti cara kerja Tuhan. Kalian menganggap remeh. Kalau kita katakan perjamuan yang pertama dan perjamuan yang kedua. Perjamuan yang pertama di kitab Matius itu untuk orang-orang Israel. Dan perjamuan yang kedua itu di kitab Lukas. Itu dua-duanya. Respon orang-orang di perjamuan yang pertama, di perjamuan kedua. Itu ignorant. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia adalah mereka mengira. Menerka-nerka apa yang mereka lakukan benar. Pada waktu Tuhan ajak mereka untuk ke perjamuan, mereka mengira kapan aja saya bisa datang ke perjamuan tersebut. Enggak harus hari ini. Makanya mereka katakan nanti aja. Yang pertama mereka lebih kasar, mereka membunuh orang-orang yang datang untuk memberitakan perjamuan tersebut, orang Israel tersebut. Dan sekali lagi, orang Israel dihukum gak sama Tuhan? Dihukum. Karena mereka mengignore, kalau bahasa Indonesia mereka menghiraukan ajakan Tuhan. Yang kedua, kalau dikatakan, kalau perjamuan yang kedua, kalau kita katakan seperti ini, kita adalah bangsa yang diurapi oleh Tuhan. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah tidak marah lagi. Di perjamuan yang kedua, apa yang terjadi? Sama persis. Di perjamuan yang kedua, yaitu untuk perjamuan orang-orang yang merasa dirinya Kristen.
yang merasa mengaku Yesus adalah Tuhan. Pada waktu diberitakan tentang yang namanya perjamuan tersebut, mereka mengira kapan saja saya bisa datang ke sana. Karena dikatakan bahwa sorry, saya minta dimaafkan, hari ini saya nggak bisa datang ke perjamuan tersebut. Saya minta dimaafkan. Mereka mengira besok bisa datang. Mereka mengira bulan depan mereka bisa datang. Dan apa yang terjadi? Di akhir perkataan tersebut Tuhan katakan, orang yang diundang tersebut tidak ada satu orang pun yang akan menikmati perjamuan yang Tuhan sudah sediakan. Ini fondasi mereka, alasan mereka melakukan itu bukan kebodohan. Itu bukan kebodohan. Mereka mengira dengan pikiran mereka, kapan saja saya bisa datang. Itu yang pertama. Dan kedua adalah mereka mengira saya nggak perlu exciting di dalam Tuhan. Saya ingat sekali waktu di SMA ya. Di SMA pada waktu saya belum lahir baru, ada orang yang begitu antusias mengabarkan soal Injil kepada orang-orang. Dan saya katakan kepada orang tersebut, jangan fanatik deh soal agama. Agama itu adalah iman masing-masing. Kamu jangan fanatik. Jangan terlalu fanatik dengan agama. Saya pun diajarkan seperti itu dengan teman-teman. Makanya kita kalau melihat orang yang fanatik dengan agama, image saya jelek terhadap orang tersebut. Kenapa seperti itu? Pengaruh dunia. Pada waktu dunia mengatakan jangan fanatik, jangan fanatik, jangan fanatik. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi sama seperti dunia. Menjadi dingin sama seperti dunia. Dan kita tidak menanti-nantikan Tuhan lagi. Kenapa? Karena orang dunia pun tidak menanti-nantikan Tuhan. Tuhan masih lama. Dunia ini terjadi jutaan tahun lagi. Masih ada jutaan tahun lagi Tuhan akan datang. Kenapa saya katakan dari awal tadi? Umur dunia ini cuma 6.000 tahun. Dan diprediksi untuk orang-orang saya nggak tahu adalah 7.000 tahun. Saya nggak tahu tapi yang saya lihat bukan 7.000 tahun. Tetapi sudah dekat sekali. Kenapa saya dekat? Penghakiman air bah 1.500 tahun setelah Adam. Tuhan Yesus itu 4.000 tahun. Dan kita masuk di tahun ke-6.000. Kalau cuma 6.000 tahun seperti ini, sudah dekat sekali. Benar-benar sudah dekat lagi. Dari kita harus memanfaatkan apa yang kita punya. Sekali lagi pesan saya bukan penghukuman. Pesan kita adalah kita mengerti Injil ini adalah kabar baik dan kabar buruk. Kalau kalian hanya melihat kabar baiknya, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan akan mencukupkan kita semua. Yes, itu benar. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang punya masalah finansial, Tuhan akan bereskan. Yang punya sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan. Orang yang punya masalah di dalam keluarga, Tuhan akan pulihkan. Karena memang itu tugasnya Tuhan, kuasanya Tuhan seperti itu. Tapi kalau kita cuma hanya menerima berkat-berkat dari Tuhan saja, ada satu yang Tuhan katakan, Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta pada waktu itu. Yang punya iman, yang gak punya iman, waktu Tuhan sembuhkan 10-10-nya. Itu luar biasa sekali. Kalau zaman sekarang saya lagi ada 10 orang kusta, saya katakan kamu harus punya iman, kamu harus punya iman, kamu harus punya iman untuk disembuhkan. Saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, semuanya disembuhkan. Dan Tuhan berharap pada waktu orang tersebut disembuhkan, orang itu ingat akan Allah. Ingat akan kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi? 9 orang yang disembuhkan itu kabur gak tahu kemana. Kau yang kita dari mana? Firman Tuhan katakan yang 9 orang kusta yang sudah disembuhkan itu sudah kabur gak tahu kemana. Cuman 1 orang yang baik, satu orang yang balik kepada Yesus. Dan waktu dia balik kepada Yesus, dia bukannya mau bayar. Yesus tadi gue disembuhkan, sekarang gue mau bayar berapa ya? Enggak. Dia balik kepada Yesus dan dia menyembah Yesus. Kenapa? Dan dikatakan, kenapa Yesus menyembuhkan saya? Saya ini siapa? Dan apa yang terjadi? Orang tersebut memuliakan Allah. Dan dia memuliakan, benar-benar memuliakan, dan dia bersyukur sekali karena saya ini bukan orang Israel, bukan orang siapa-siapa, tapi Tuhan sembuhkan saya. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus melihat orang tersebut, Yesus mengatakan, bukankah yang 99-nya juga disembuhkan? Bukankah yang 99 itu semua diberkati?
Bukankah yang 9 itu sudah diberikan segala sesuatu oleh Tuhan? Ini kemana yang 9-9-nya? Mereka sudah pergi gak tahu kemana. Kenapa seperti itu? Karena kita mencari Allah untuk kebutuhan kita saja. Karena kita layak untuk disembuhkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Saya orang Kristen. Tuhan berkewajiban untuk menolong saya. Pada waktu kita punya pikiran bahwa Allah seperti itu, pada waktu sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita sudah tidak ingat Tuhan lagi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Biarlah kita semua balik kepada Tuhan. Balik seperti apa? Kita menghargai orang yang di Surabaya itu. Waktu dia mengundang kita benar-benar orang-orang yang dipilih. Siapalah kita mau diundang oleh orang Surabaya tersebut. Dan pada waktu kita diundang oleh orang Surabaya tersebut, biarlah sekali dua kali kita mencoba menelepon dia. Saya lagi perjalanan ke Surabaya. Kira-kira apa yang dibutuhkan di Surabaya yang bisa saya beli? Kalau orang tersebut saya butuh talas Bogor, jangan dibeliin kursi. Kan bawa oleh-oleh. Jangan dibelikan jeruk. Dia minta talas Bogor. Jangan kita mau melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Lihatlah keinginan orang Surabaya tersebut. Orang Surabaya tersebut minta talas Bogor, cari talas Bogor yang terbaik. Yang bisa kita berikan untuk orang di Surabaya tersebut. Karena kenapa? Karena kita mengasihi orang di Surabaya tersebut.